I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Sinta Permatasari from class Manajemen 22A with NPM 22411045. I'm here to discuss material regarding uji normalitas. Uji normalitas. Pengertiannya, uji normalitas adalah metode statistik yang digunakan untuk menilai apakah data yang telah dikumpulkan memiliki distribusi normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi yang simetris dan mengikuti pola lonceng. Data dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal baku. Mengapa harus uji normalitas? Yang pertama, menurut Ghazali, uji T dan uji V mengasumsikan bahwa nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Menurut Widarjono, uji untuk melihat signifikasi variabel independen terhadap variabel dependen tidak bisa diaplikasikan jika residual tidak mempunyai distribusi normal. Kapan uji normalitas dilakukan? Menurut Iqbal, pada beberapa metode, penggunaan distribusi normal bagi sebuah data merupakan suatu keharusan, tapi bagi metode lainnya tidak. Salah satu yang menjadi keharusan sebuah data seperti residualnya bukan variabelnya. Terdistribusi normal adalah dalam regresi linear atau dengan OLS, di mana salah satu asumsi klasik dalam regresi linear mengharuskan residual model terdistribusi normal. Tujuan uji normalitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk menilai sebaran data pada suatu kelompok data atau variabel, apakah berdistribusi normal atau tidak. Analisis statistik yang menggunakan distribusi normal sebagai dasar analisisnya adalah analisis statistik yang paling sering digunakan, yang paling sering dilakukan oleh peneliti. Data yang berdistribusi normal memiliki pola distribusi yang berbentuk lonceng dan simetris. Artinya, pola data tersebut tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan. Untuk mengetahui suatu data normal atau tidak hasil, jika normal, maka digunakan alat SLAT. Parametrik, jika tidak, maka digunakan alat SLAT non-parametrik. Pentingnya uji normalitas dalam analisis data. Uji normalitas memiliki peran penting dalam analisis data, terutama ketika kita ingin menggunakan teknik statistik yang memerlukan asumsi distribusi normal. Berikut beberapa alasan mengapa uji normalitas menjadi langkah kritis. Yang pertama, validitas asumsi. Banyak metode statistik seperti uji T, ANOVA, dan regresi linear mengasumsikan bahwa dana terdistribusi normal. Jika data tidak memenuhi asumsi ini, hasil analisis dapat menjadi bias atau tidak akurat. Kedua, keandalan statistik parametrik. Statistik parametrik atau yang bergantung pada parameter populasi seperti mean dan varian memerlukan distribusi normal. Jika data tidak normal, kita mungkin perlu menggunakan metode non-parametrik yang kurang powerful. Yang ketiga, interpretasi yang benar. Distribusi normal memudahkan interpretasi hasil analisis. Misalnya, jika kita tahu data distribusi normal, kita dapat mengartikan interval
kepercayaan, dan p-value dengan lebih baik. Keempat, deteksi outlier. Uji normalitas membantu kita mendeteksi adanya outlier atau data ekstrim yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Yang terakhir, keputusan bisnis. Dalam konteks bisnis, keputusan berdasarkan analisis data dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Memastikan data terdistribusi normal membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Apa saja sih uji normalitas? Secara umum dinyatakan bahwa normalitas dapat dinilai dengan berbagai cara yang kita dikelompokkan pada dasarnya ada dalam dua kelompok, yaitu analisis secara visual dan analisis secara statistik. Analisis secara visual ada beberapa seperti grafik normal PP, yang kedua ada normal QQ, yang ketiga ada histogram, yang keempat ada stimulus, dan yang kelima ada box plot. Sedangkan untuk analisis secara statistik, yang pertama ada Chi-Square, yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov, yang ketiga ada Lilliefors, yang keempat ada Shapiro-Wilk, yang terakhir ada Jarque-Bera. Analisis grafik. Menurut Ghazali, dasar pengambilan keputusan, jika data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Uji Chi-Square. Uji normalitas dengan menggunakan uji Chi kuadrat disebut uji Chi-goodness of fit, menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji normalitas datanya disajikan secara berkelompok, data berbentuk nominal atau ordinal. Ciri-ciri distribusi Chi kuadrat. Yang pertama selalu positif. Yang kedua, DF, K kurang 1, di mana K adalah jumlah kategori atau variabel, jadi bentuk distribusi Chi kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Yang ketiga, bentuk distribusi Chi kuadrat menjulur positif. Semakin besar derajat bebas, maka semakin mendekati distribusi normal. Rumus umumnya seperti di atas. Keterangannya, OI sama dengan frekuensi hasil pengamatan pada klarifikasi ke I. EI sama dengan frekuensi yang diharapkan pada klarifikasi ke I. Uji Kolmogorov-Smirnov. Menurut Widarjono, dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai signifikasinya lebih besar dari tingkat signifikasi yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Berlaku sebaliknya. Pengujian Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk sampel data yang berukuran lebih dari 2000 sampel, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk data di atas 50 sampel. Dalam pengujian suatu kata dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan lebih dari 0,05. Uji Lilliefors. Uji Lilliefors digunakan untuk menguji apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Terdapat persyaratan untuk menggunakan metode Lilliefors. Ini yaitu data berskala interval atau rasio kuantitatif, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, dapat untuk besar maupun N kecil. Uji Shapiro-Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk
adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui sebaran data acak suatu sampel kecil dalam 2 seminar paper yang dilakukan Shapiro-Wilk tahun 1958 dan Shapiro-Wilk Chen 1968. Digunakan simulasi data yang tidak lebih dari 50 sampel, sehingga disarankan untuk menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk sampel data kurang dari 50 sampel. Dalam pengujian, suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05. Uji Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera adalah salah satu uji normalitas jenis goodness or of fit test yang mana mengukur apakah skewness dan kurtosis sampel sesuai dengan distribusi normal. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.